Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Dalam tugas video kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang komponen komputer, khususnya pada bagian motherboard. Di sini ada motherboard jenis ATX dengan merek Asus dan tipenya Z97 Pro Gamer. Adapun jenis-jenis ukuran motherboard itu ada macam-macam berdasarkan form factor-nya. Yang pertama ada motherboard jenis ATX seperti yang ada di layar ini. Selanjutnya jenis micro ATX, ukurannya lebih kecil dari jenis ATX. Dan terakhir ada jenis mini ITX. Motherboard jenis mini ITX biasanya ditunjukkan bagi pengguna yang ingin memiliki PC dengan ukuran yang mungil dan tidak memakan banyak tempat. Baiklah, untuk yang pertama adalah bagian soket prosesor. Soket merupakan dudukan prosesor yang letaknya berada pada motherboard. Bentuknya mirip segi empat dan terdapat lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menancapkan kaki prosesor. Soket prosesor ada terbagi dua base. Yang pertama ada di base Intel dan yang kedua ada di base AMD. Kebetulan untuk jenis motherboard di sini kita menggunakan jenis soket dengan base Intel. Jenis soket untuk prosesor Intel ada berbagai macam. Yang pertama ada soket SC242 atau dulu disebut dengan slot 1. Untuk jenis ini mempunyai keluarga prosesor diantaranya Intel Celeron, Intel Pentium 2, dan Intel Pentium 3. Selanjutnya ada soket 370 mempunyai keluarga prosesor Intel Pentium 3. Kemudian ada soket 423 mempunyai keluarga prosesor yaitu Intel Pentium 4. Kemudian ada soket 478 dengan keluarga prosesor Intel Celeron dan Intel Pentium 3 seri M. Dilanjutkan ada soket LGA 775. Di sini perkembangan teknologi sangat pesat terjadi, di mana era baru dual core dan quad core sudah mulai bermunculan, dengan lini prosesor seperti Intel Celeron dual core, Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, dan Intel Pentium 4 beserta seri ekstrimnya. Kemudian ada soket LGA 1155. Disebut juga sebagai pilihan mainstream karena masih banyak digunakan sampai sekarang, dan chipset ini sudah mendukung prosesor generasi kedua. Contohnya Core i3 3250, Core i5 3570, dan Core i7 2600. Kemudian soket LGA 1150. Soket LGA ini dirancang untuk mengakomodasi prosesor Intel generasi Haswell yang disebut juga dengan generasi keempat. Contohnya prosesor Core i3 4150, Core i5 4590, dan Core i7 4790. Kemudian ada soket LGA 1151. Untuk seri ini sudah memasuki prosesor Intel generasi ke-6 yang disebut dengan Skylake, generasi ke-7 yang disebut dengan Kaby Lake, generasi ke-8 yang disebut dengan Whiskey Lake, generasi ke-9 yang disebut dengan Kaby Lake, dan untuk keluarga prosesornya seperti Core i3 seri 6100, seri 7020, seri 8100, dan seri 9100. Selanjutnya pada Core i5 ada seri 6500, seri 7300, dan seri 8257, serta seri 9600. Untuk Core i7 ada seri 6700, seri 7700, dan seri 8700, beserta 9700, serta Pentium G 440. Kemudian soket LGA 1200. Jenis ini diperuntukkan untuk prosesor Intel generasi ke-10 atau yang disebut dengan Comet Lake, dan generasi ke-11 yang disebut dengan Tiger Lake. Adapun jenis keluarga prosesornya diantaranya Intel Core i3 10100 dan seri 11020G4, serta Intel Core i5 10505 serta 11500. Kemudian Core i7 dengan seri 10510 dan seri 11700, serta Core i9 seri 11950H. Kemudian kita masuki ke bagian slot memori atau RAM.
Secara definisi, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tidak permanen, dikarenakan RAM membutuhkan input daya listrik, tidak seperti penyimpanan lain, semisal hard disk, dan tidak membutuhkan aliran listrik untuk dapat menyimpan data. Jenis RAM sebenarnya ada banyak dan berbagai macam bentuk dan fungsinya. Yang pertama ada DRAM, atau Dynamic Random Access Memory. Yang kedua ada SDRAM, Synchronous Dynamic Access Memory. Yang ketiga ada RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang keempat ada SRAM, Static Random Access Memory. Yang kelima ada EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. Yang keenam ada EPMD-RAM, Perspex Mode DRAM. Kemudian yang ketujuh ada DDR SDRAM, Double Dead Rate SDRAM. Jadi RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM lainnya. Tak heran RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. Jenis dan teknologinya pun sudah sangat berkembang, dimulai dari jenis awal yaitu tipe DDR1, dilanjutkan dengan DDR2, DDR3, DDR4, dan yang terbaru yaitu DDR5. Selanjutnya ada RAM jenis SODIMM, atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini merupakan jenis memori DDR tetapi dengan versi mini yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya pun cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR RAM, sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM DDR untuk komputer desktop, sehingga generasinya tidak berbeda dengan RAM seri DDR desktop, yaitu DDR1, dilanjutkan dengan DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5. Kemudian kita masuk ke bagian power connector. Power connector mempunyai fungsi sebagai penghubung antara motherboard dan sumber power atau power supply. Jenisnya ada dua macam, yaitu pertama adalah jenis 12 pin. Jenis ini memakai PSO jenis Power Supply AT atau Power Supply Unit Advanced Technology. Dan power supply jenis ini mempunyai kabel power yang langsung terhubung ke casing depan, yang dimana jika kita mematikan melalui tombol power di depan, arus listrik akan langsung terputus dan tidak ada aliran listrik lagi. Yang kedua ada jenis 20 dan 24 pin. Jenis ini memakai power supply jenis ATX atau Power Supply Unit Advanced Extended. Perubahan yang terjadi yaitu pada dimensi, mounting point, panel I/O, power, dan konektor antar casing komputer, motherboard, dan power supply. Power supply jenis ini digunakan pada generasi ketiga sampai sekarang. Dilengkapi power switch, auto shutdown, maksudnya komputer dapat langsung mati dengan menekan perintah shutdown pada operating system tanpa menekan tombol off pada casing. Kemudian masuk ke bagian slot AGP. AGP sendiri adalah singkatan dari Accelerated Graphic Port. Jenis slot AGP memiliki tiga jenis, yakni AGP 10, AGP 20, dan AGP 30. Perbedaan dari tiga jenis AGP tersebut terletak pada kecepatan bandwidth yang digunakan. Kemudian ada slot PCI Express 16. Fungsi dari slot PCI Express 16 adalah sebagai pengganti slot AGP. Sebab slot AGP merupakan slot PCI tipe lama yang hanya bisa digunakan pada motherboard tipe lama. Bisa dikatakan jenis slot ini adalah versi upgrade dari jenis slot PCI. Selanjutnya PCI Express 1. Jenis slot PCI terakhir ini memiliki satu jalur saja karena tanda X1 memiliki arti satu lajur. Maka dari itu slot ini sering dipakai untuk beberapa perangkat lainnya seperti LAN card dan sound card. Kemudian kita masuk ke bagian chipset. Chipset yang ada pada motherboard mempunyai fungsi utama yaitu mengontrol proses input dan juga output pada motherboard. Jika chipset motherboard mengalami kerusakan, maka motherboard dan juga seluruh perangkat komputer tidak akan bekerja dengan normal. Chipset ada yang jenis NOT bridge dan jenis short bridge. Selanjutnya ada slot SATA.
atau disebut juga dengan Serial Advanced Technology Attachment, adalah antarmuka komputer pada motherboard yang digunakan untuk menghubungkan adaptor bus khas dengan perangkat penyimpanan massal seperti drive optik, hard disk, dan serta SSD. Kemudian ada slot SATA Express. Fungsinya sama dengan slot SATA, tapi mempunyai bandwidth yang lebih besar dan dalam transfer data. Kemudian ada bagian PRM, tersebut juga voltage regulator modul. Kemudian ada TX12 volt. Fungsi dari konektor ini adalah sebagai penyedia tenaga tambahan sebesar 12 volt. Kemudian ada baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam, serta menyimpan setting BIOS. Selanjutnya ada slot PS2, kemudian slot HDMI. HDMI adalah singkatan dari High Definition Multimedia Interface. Seperti namanya, fungsi kabel HDMI adalah melewatkan sinyal audio dan video berkualitas tinggi. Kemudian ada slot VGA, hampir mirip dengan jenis HDMI, tapi dari segi bentuk dan kemampuan masih di bawah HDMI, yang dimana slot jenis ini hanya bisa menyalurkan sinyal video tetapi tidak dengan audio. Kemudian ada slot USB 3, konektor LAN, jack audio, dan berbagai macam slot panel, mulai dari panel USB, slot front panel, slot chip TPM, atau disebut juga dengan Trusted Platform Module. Fungsinya adalah dapat digunakan untuk menginskripsi disk menggunakan fitur Windows seperti BitLocker, atau untuk mencegah serangan kamus terhadap kata sandi. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.